Sekarang ini banyak orang yang beribadah tapi tidak didasari dengan ilmu. Makanya bersyukur antum bisa duduk di majelis ilmu, duduk di pondok pesantren, belajar kepada para ulama dari kalangan ahlul bait baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, bukan cuma dari segi sanad keilmuannya sampai ke Nabi Muhammad, tapi juga dari nasab beliau sampai kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Maka ini kenikmatan yang besar. Ya, makanya ilmu itu penting. Orang ibadah wajib pakai ilmu, dan orang punya ilmu wajib untuk ibadah. Kalau orang ibadah nggak pakai ilmu, maka katanya ulama a'maluhu marudatun la tuqbalu, amal ibadahnya ditolak, nggak bakal diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Percuma ibadah banyak tapi nggak pakai ilmu. Makanya duduknya kita di pondok pesantren belajar agar kita banyak mengetahui dan memahami tentang ilmu. Makanya syukur alhamdulillah, karena banyak anak-anak yang pengen mondok, pengen belajar di pesantren tapi nggak punya kemampuan. Bisa jadi karena orang tuanya mungkin nggak punya kemampuan untuk memberikan biaya untuk anaknya, atau mungkin orang tuanya berada, punya kemampuan, hartanya banyak, duitnya kagak berseri, tapi anaknya nggak mau mondok. Ada gak yang begitu? Ada saya punya murid, beberapa murid ini ya, mereka orang-orang yang Allah berikan kecukupan harta, pengusaha, pengen anaknya belajar di pondok tapi kabur mulu, nggak betah kabur pulang. Akhirnya apa? Kagak jadi dapat ilmu, ya, cuman ngabisin waktu doang, buang-buang waktu, tidak ada manfaatnya dan sia-sia. Makanya mumpung antum di pondok pesantren, apalagi saya lihat masih pada muda semua, yang nggak jauh beda sama saya, masih muda ini jangan sampai terbuang percuma. Nanti nyesel kalau kita udah tua. Kenapa dulu waktu masih muda belajarnya nggak bener-bener? Kenapa dulu waktu di pesantren ngajinya kagak sungguh-sungguh? Kan nyesel, ya. Karena orang belajar itu mesti semangat. Orang belajar itu mesti rajin. Nggak bisa orang ngaji nuntut ilmu itu malas, ya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau katakan, al ilmu sayyidun wal kitabatu qayyiduh. Qayyid suyuduka bihibal wasiqah faminal hamaqati antasidal ghazalah wa tafukuha bainana sitaliqah. Ilmu itu adalah ibarat binatang buruan. Alat untuk berburunya adalah buku dan pulpen. Mana nih santri pulpen sama bukunya? Keluarin. Ini ilmu, catat. Jangan pernah merasa kita puas dengan ilmu yang sudah kita punya. Ya, catat ilmunya, bawa pulpennya, bawa bukunya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, sampai kapan wahai Muhammad bin Hanbal engkau membawa pulpen, membawa tinta, membawa buku? Seorang ulama besar, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ulama madhab, ditanya sampai kapan kau akan terus bawa pulpen dan buku? Kata beliau, al-hibr ilal gabr, tinta akan terus saya bawa sampai ke kubur. Maknanya terus dia akan catat ilmu, dia akan pelajari ilmu, dia akan ikat itu ilmu di dalam catatannya sampai dia masuk ke dalam kubur, maknanya sampai meninggal dunia. Pulpen bawa, buku bawa, catat tuh ilmu, ya. Mata karoro ahla wa matadoha ajla. Apa yang kita dengar dari ilmunya para ulama, walaupun berulang-ulang, ini saya pernah dengerin nih hadisnya, ini saya pernah dengerin nasihatnya, ini udah saya pernah dengerin nih kalamullahnya, ini udah saya dengerin nih ya syair-syairnya. Maka apa yang berulang yang kita dengar dari ulama, ahla, itu akan menjadi manis. Wa matadoha ajla, dan apa yang baru yang kita dengar dari ulama, dari nasihat-nasihat mereka, itu akan menambah perbendaharaan ilmu kita. Makanya orang mondok jangan males nyatet, jangan males nulis. Kalau udah males nyatet, males nulis, kata Imam Ghazali, faminal hamaqati antasidal ghazalah wa tafukuha bainana sitaliqah. Orang bodoh, kata Imam Syafi'i, adalah orang yang ketika dapat binatang buruan, sudah dapat tapi dia lepasin lagi. Dengerin ilmu, dengerin nasihat dari guru, dari ulama, udah dapat, nggak dicatat, itu orang bodoh. Kenapa? Ma kutiba qar wa ma hufidha far. Apa yang kita hafalin bakalan lupa. Apa yang kita hafalin bakalan lupa. Apalagi penyakitnya santri. Ya, kadang-kadang apa? Dia nggak boleh keluar pondok, dia keluar juga diam-diam. Akhirnya ngelihat perempuan yang bukan mahramnya, maksiat mata. Akhirnya ilmunya lupa. Ya, ada satu kisah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau itu salah seorang ulama yang hafalannya itu luar biasa. Beliau itu sekali baca hafal, sekali baca hafal. Makanya ketika beliau menghafalkan halaman
4 misalnya, halaman 5 beliau tutup. Kenapa? Khawatir terlihat oleh matanya sehingga hafal dan akan merubah susunan halaman. Saking dahsyatnya tuh hafal Imam Syafi'i. Makanya ketika ngapalin halaman 4 misalnya, halaman 5 ditutup. Karena kalau kelihatan sama matanya, hafal jadi merubah tuh susunan halaman. Itu hafalannya luar biasa Imam Syafi'i. Tapi satu ketika Imam Syafi'i membaca dan menghafalkan berkali-kali gak hafal-hafal. Apa nih penyakitnya? Apa nih masalahnya? Datang kepada gurunya Imam Waqi. Syakautu ila waqi'in suwahifti fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa alamani anal ilma nur wa nurullah la yuhdalil asi. Katanya Imam Syafi'i, aku datang kepada guruku Imam Waqi. Aku bertanya, kenapa kok hafalanku mulai jelek, mulai nggak bagus? Kalau bahasa orang Jawanya nggak mandi lagi nih, nggak manjur kalau kata orang Betawi. Dulu sekali baca hafal, ini nggak hafal-hafal berkali-kali. Maka guru saya Imam Waqi memberikan tahu kepada saya untuk tinggalin maksiat. Karena ternyata